Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ada ungkapan dalam bahasa Inggris yang mengatakan today is today, tomorrow is tomorrow, and yesterday you shall never come back. Ya. Hari ini adalah hari ini, besok nanti besok, dan yang kemarin tidak akan mungkin kembali lagi. Ya. Kita tidak akan dilepaskan sebagai manusia yang menghuni ruang dan waktu untuk memposisikan diri kita sebagai manusia yang mana. Ya. Ada orang tipenya adalah manusia masa lalu. Ya. Di mana dia selalu berpikir, saya pernah, ya. Saya pernah muda, saya pernah pintar, saya pernah kuat, dan lain sebagainya. Ini manusia tipe masa lalu. Ya. Ada tipe manusia, manusia akan datang. Ya. Saya akan. Ya. Nah, ada manusia tipe hari ini. Ya. Hari ini apalagi yang saya harus kerjakan. Ya. Yang terbaik hari ini apa yang saya harus lakukan. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan contohnya tentang orang yang berinfak. Ya. Bahwa setiap hari Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk mendoakan kebaikan orang yang berinfak hari itu. Hari ini. Ya Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang berinfak hari ini. Ya. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kebinasaan kepada orang yang tidak berinfak, menahan hartanya hari ini. Subhanallah. Hari ini. Tapi ternyata korelasi antara hari ini dan kemarin serta yang besok itu menjadi demikian indah dalam praktek seorang yang beriman. Iya. Dia tidak sekedar menjadi manusia kemarin, masa lalu, ya. Tetapi tidak berarti dia melupakan masa lalu. Iya. Dia tetap menjadikan masa lalu sebagai bagian untuk introspeksinya. Iya. Karena kita harus tetap melihat ke belakang, walaupun tidak harus menoleh terus ke belakang. Ya, makanya kenapa kita perhatikan, ya, Kijang itu, ketika dia berlari ke depan, dia berlari. Kenapa dia selalu menoleh ke belakang? Mungkin melihat masa lalu. Karena dia tidak punya kaca spion. Gitu. Ya? Nggak punya kaca spion. Nah, ibaratnya ketika kita mau melihat masa lalu itu pakai kaca spion aja. Oh iya. Iya. Perlu untuk kita lihat, nggak boleh nggak dilihat masa lalu. Tetapi tidak boleh menjadi fokus kita. Iya. Ibarat membawa kendaraan pakai kaca spion. Ya kita bisa lihat, oh itu. Nah, kalau nggak pakai kaca spion kita akan melihat begini-begini terus kan? Iya. Oke. Kita juga perlu masa yang akan datang untuk menjadi visi kita. Ya. Makanya judul kita khusus adalah esok hari, masa yang akan datang. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala katakan tentang esok dalam perspektif kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wala tadri nafsun mada taksibu ghada. Ya. Sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wala tadri nafsun bi mada taksibu ghada. Tidak ada orang yang tahu di mana nanti dia akan meninggalkan dunia ini. Dan tidak ada orang yang tahu apa yang akan dia kerjakan besok. Kita tidak ada kepastian untuk besok. Tapi bukan berarti kita tidak perlu merancang hari esok kita. Ya. Makanya rancangan untuk hari esok yang indah itu sejatinya adalah hari esok dalam perspektif Al-Quran. Bagaimana? Perspektif Al-Quran untuk hari esok yang sifatnya ukhrawi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya, wal tandur nafsun ma qaddamat li ghadin. Hendaknya seorang itu mempersiapkan apa yang akan dihadapi pada hari esoknya.
Hari esok kita dalam perspektif dunia, kita tidak tahu, tapi kita mau bahagia. Tapi lebih penting lagi perspektif kita untuk hari esok yang sifatnya ukhrawi. Ini yang namanya visi kehidupan. Visi artinya ru'yah, vision. Bagaimana kita memandang masa yang akan datang. Kita ingin hari esok kita menjadi lebih baik dari hari ini. Dan hari ini, ya inilah yang sebenarnya fokus kita di sini. Untuk bagaimana hari esok kita, kita tidak sekedar berangan-angan, tapi kita merancang hari esok kita dengan memiliki visi yang Quranik, visi imani, visi sesuai dengan sunnah. Lantas kemudian kita menerjemahkan visi itu dalam perilaku kekinian dan kedisinian kita. Saat ini. Ya, hari ini. Today, ya. Al-yawm. Naam. An-niyalloah. Ya. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Kan inilah kesempatan kita yang dalam tanda kutip pasti. Semua yang pasti hanya dari Allah. Yes. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan kita hari ini. Hari ini Anda siap melakukan kebaikan, lakukan. Just do it. Iya. Just do it. Iya. Lakukan kebaikan itu. Kita bisa bersedekah hari ini, bersedekah. Iya. Namun apa yang menjadi kerangka strategi kita untuk kita lakukan hari ini, tentu tidak juga sebagai seorang muslim kita itu gerusa-gerusu, ya. Istilahnya karapa-rapa, ya. Tidak. Kita punya rancangan, kita punya program berdasarkan apa yang kita inginkan di masa yang akan datang kita. Kita mau menjadi seorang, ya visi utama kita kan adalah masuk surga, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita rindukan, ya. Ini visi kita, ya. Ini yang menjadi kerangka dasar berpikir kita untuk menerjemahkannya dalam bentuk rancangan program. Ini yang kita inginkan. Nah, makanya semua langkah kita, program kehidupan kita, seharusnya berlandaskan itu. Bahwa kita mau berjumpa Allah, ya, agar Allah memandang kita dengan pandangan rahmatnya di surganya. Dan kita mau berjumpa di surga itu, salah satu tujuan utama kita setelah itu adalah karena kita mau berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, semua yang akan kita lakukan perspektifnya dari situ. Makanya wal tandur nafsun ma qaddamat liqadin. Maka semua perilaku kita hari ini kita rancang untuk menjadikan kita sampai kepada tujuan kita, visi kita itu. Hari esok yang indah itu. Masya Allah. Iya. Di dunia, hari esok kita rancang juga. Kita tidak tahu pastinya, karena Allah mengatakan, ya, tidak tahu mada taksibu gadan. Kita tidak tahu apa yang kita kerjakan esok. Tapi tidak berarti kita tidak merancangnya, mempersiapkannya, melakukan planning, ya, dalam kehidupan kita. Kita harus punya planning. Inilah yang disebut dengan takhtid, ya, planning. Orang yang tidak punya takhtid dalam kehidupan, dia akan masuk dalam planning orang lain. Skala individu, kita harus punya planning. Hari ini, saya adalah, contohnya ya, saya mulai dari diri saya. Hari ini, saya penceramah. Ya. Setelah saya punya pengalaman yang tidak terlalu lama berceramah. Ya. Besok, saya mau jadi penulis. Ya. Saya mau terjemahkan, rangkumkan ceramah saya, pikiran saya ke dalam satu buku yang mungkin bisa bermanfaat sehingga bisa menjadi amal jariah dalam kehidupan saya nanti di hari akhirat, ya kan? Yes. Saya punya planning untuk menghafal Quran umpamanya. Walaupun saya sudah tua, ya, tapi saya tetap punya planning untuk hafal Quran. Nah, itu saya terjemahkan nanti. Bagaimana di dunia ini? Kenapa saya mau hafal Quran? Supaya saya dekat dengan Allah. Supaya saya menjadi ahlullah wa khassatuh. Ya. Karena dengan menghafal Quran, saya akan lebih banyak belajar Quran. Saya banyak mengulang bacaan itu. Saya mau punya anak yang soleh. Ya. Begitu. Ya. Saya perlu mendidik diri saya menjadi soleh. Agar anak saya menjadi soleh. Ya. Saya mau ini ya, saya punya utang, saya mau lunasi utang saya sebelum meninggal. Saya bikin program, ya.
Nah, apa yang saya lakukan untuk itu? Agar hari esok kita di akhirat indah dan hari esok kita di dunia juga ini adalah indah. Ya, lebih baik daripada hari yang kemarin. Kita rencanakan dan kita terjemahkan apa yang kita inginkan itu dalam bentuk perilaku kita hari ini. Untuk itu saya ceramah di Ruas, ya. Karena di Ruas saya bertemu dengan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ya. Bertemu dengan host saya Bang Rivaldi, ya. Masya Allah. Kalau asal dari Bang Rivaldi dari Double Toli ya. Maksud saya Toli-Toli. Oh iya. Oh iya, luar biasa. Iya. Luar biasa, iya. Ini banyak orang-orang hebat dari situ, ya. Masya Allah, yes. Kita merancang kebersamaan karena ternyata satu kebaikan itu ketika kita berpikir untuk mengerjakannya dan saudara kita juga berpikir untuk mengerjakannya, kemudian kita dipertemukan oleh takdir Allah yang baik dalam kebersamaan meretas kebaikan itu, maka dia tidak sekedar menjadi kebaikan yang terbatas, tapi dia menjadi kebaikan yang meluas. Ya. Masya Allah. Ya. Satu orang penakut bahkan matematika sosialnya tambah satu orang penakut menjadi apa? Bukan menjadi dua orang penakut, tapi menjadi dua orang berani. Iya. Satu orang takut kawin bertemu dengan orang yang takut kawin, tapi dia kawin, ya. Iya. Bertemu menjadi suami istri yang berani melaksanakan kehidupan berumah tangga. Iya. Mudah-mudahan anak-anak sehat-sehat, Bang Rivaldi. Iya. Amin, amin. Masya Allah. Ini bekal kita, ya. Nah, jadi hari esok tidak berarti angan-angan, tetapi dia adalah cita-cita. Ya. Cita-cita itu bukan berarti sekedar diangan-angankan, tapi diwujudkan persiapannya. Kalau kita punya cita-cita yang baik, yang soleh, yang diridhai Allah, kemudian kita berupaya merencanakannya. Jangankan kita sudah laksanakan, kita baru merencanakan saja, insya Allah sudah ditulis pahala oleh Allah. Ya kan? Bercita-cita menikah. Ya. Menyelamatkan agama, bercita-cita membangun rumah tangga. Nah, kita harus mulai hari ini. Apa yang kita lakukan untuk membangun rumah tangga? Ya, ini banyak anak-anak muda di sini. Apa? Ya, bangun pagi, bangun subuh. Bagaimana bisa bangun rumah tangga, tidak bisa bangun subuh? Ya kan? Nah, itu contoh aja. Ya. Jadi ini bukan materi yang tersusun secara sistematis, ya, Bang Rivaldi ini. Hanya istilahnya, kalau dalam istilah kita di Makassar, ini ada ismenya, ya. Namanya cokdoisme. Ya. Hanya ngomong-ngomong lepas aja, ya. Kita ingin sharing time aja, ya, istilahnya dengan para pemirsa, ya. Mungkin ada di antaranya para milenial juga, ya. Sedang menyisihkan waktu di berbagai tempat yang ada di Jakarta, yang ada di Surabaya, di Makassar, di kota-kota besar, atau di pelosok-pelosok desa, ya, selamat bersua, ya. Kita bersama Bang Rivaldi nih, ya. Luar biasa dalam acara kajian Islam kita di Ruas TV, ya. Saya kira gitu aja sebagai pengantar, ya. Bang Rivaldi, terima kasih banyak kebersamaan hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua. Taib, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.